Ini baru smartphone gaming kelas terjangkau. Ini smartphone yang harganya 2 jutaan tapi punya dual gaming shoulder trigger seperti smartphone gaming kelas atas. Ini adalah Nubia Neo 3 GT 5G, smartphone gaming baru dari Nubia yang harganya terjangkau dong ya. SoC-nya anti mainstream. Ini pakai Uni SoC T9100. Layarnya udah pakai OLED dengan refresh rate sampai 120 Hz. Baterai 6000 mAh dengan dukungan charging 80 watt dan bypass charging juga ada di sini. Ada juga fitur pendukung gaming seperti AI Game Space 3.0 dan AI Virtual Assistant. Oke, langsung aja kita review handphone gaming yang terjangkau satu ini. Oke, Nubia Neo itu harusnya sudah bukan nama yang baru lagi ya. Ini adalah seri smartphone gaming dari Nubia yang harganya relatif terjangkau. Dulu kita udah pernah review tuh ya si Nubia Neo 5G dan Nubia Neo 2 5G. Kalau kalian nggak nonton berarti kelewat tuh. Udah tahu kan harus ngapain ya. Nah kali ini Nubia membawa Neo versi GT-nya. Yang kemarin-kemarin bukan versi GT, ini yang GT. Seharusnya ini adalah versi yang lebih tinggi dibandingkan Nubia Neo versi standar yang dulu-dulu kita pernah review. Nah kira-kira apa aja yang menarik yang ditawarkan di sini? Oke, kita langsung mulai pembahasannya, tapi mulai dari paket penjualannya terlebih dahulu. Pada box paket penjualan smartphone ini ada gambar dari Free Fire ya, yang menandakan adanya kolaborasi antara Nubia dengan game tersebut. Isi dari paket penjualannya tentunya adalah unit smartphone Nubia Neo 3 GT 5G dengan screen protector yang sudah terpasang. Dan seperti biasa, ada chargernya. Ini charger 80 watt. Kemudian ada kabel USB-C to USB-C. Ada case pelindung dan ada dokumen. Masih cukup lengkap ya isinya ya. Nah untuk desain, smartphone ini disebut menggunakan unique cyber mecha design yang memberikan kesan futuristik dan gaming banget. Di sisi belakangnya terdapat beragam motif mecha yang membuat smartphone ini tidak kelihatan polos. Bagian bodi belakang serta frame-nya ini memiliki gaya serba flat atau datar. Untuk materialnya, bagian frame dan bodi belakangnya sama-sama menggunakan bahan polikarbonat ya. Opsi warna di sini ada dua, yaitu Electro Yellow dan Interstellar Grey. Untuk dimensinya panjang 163,3 mm, lebar 77,2 mm dan ketebalan di 8,2 mm. Sementara bobotnya ada di kisaran 203 gram. Nah, untuk smartphone dengan baterai 6000 mAh ini masih nggak bisa dibilang tebal dan berat sebetulnya ya. Nah, untuk proteksi terhadap air dan debu, smartphone ini punya IP54. Jadi kena percikan air masih aman lah ya, tapi jangan diajak berenang ya. Nah, untuk sisi kanan sekarang kita lihat ada tombol power, tombol volume dan ada dua buah tombol sentuh yang disebut sebagai dual gaming shoulder triggers. Nah, ini gaming banget nih. Kedua tombol ini punya fungsi layaknya tombol L1 dan R1 pada sebuah controller game. Ini emang jadi andalan Nubia Neo sejak tahun lalu ya, dan sampai sekarang masih jarang nih yang punya kayak ginian di kelas harga yang serupa. Beralih ke sisi atas, di sini ada mikrofon. Kalau sisi kiri ini kosong. Di bawah ada SIM tray. Ini dual nano SIM non hybrid. Tidak ada slot micro SD di sini. Kemudian ada mikrofon dan ada port USB-C serta ada grill speaker. Jadi smartphone ini punya dual mikrofon. Untuk speaker sekilas memang terlihat cuma ada satu aja, tapi sebenarnya smartphone ini udah pakai dual speaker. Ini kita bahas nanti ya. Kita beralih ke sisi depannya. Ini adalah layar 6,8 inci. Panelnya OLED. Nah, ini baru ya. Kalau yang sebelumnya itu pakai IPS. Resolusinya adalah 2392 x 1080 pixel atau FHD+. Refresh rate-nya up to 120 Hz. Ini bisa adaptif, jadi bisa naik sampai 120 Hz kalau ada aktivitas. Kalau tidak, dia akan turun ke 60 Hz. Oke, untuk brightness dengan tes indoor kita bisa mencapai kisaran 804 nits. Ini tinggi banget ya sebetulnya untuk indoor ya. Sementara untuk simulasi outdoor ada di kisaran 1300 nits. Jadi ini udah sangat terang sekali, mau dipakai di bawah sinar matahari yang terik juga nggak ada masalah. Lanjut untuk color gamut. Di sini hanya ada satu mode warna untuk layar smartphone ini. Untuk hasilnya adalah kurang lebih seperti ini. Terlihat ya kalau layar ini diarahkan untuk mendekati 100% DCI P3. Jadi warnanya kan gonjreng banget nih kalau kita untuk menikmati konten atau main game, cocok banget. Tapi kalau untuk edit foto atau video ini harus agak hati-hati karena bisa jadi hasil editannya nanti warnanya itu agak kurang gitu jadinya ya kalau dilihat di layar-layar yang tidak setinggi ini color gamutnya. Oke, untuk always on display sayangnya belum ada ya, padahal ini pakai panel OLED ya. Nah, untuk bezel, nah ini bezel terbilang simetris dan cukup rapi ya. Selain itu ini udah lebih tipis dibandingkan Nubia Neo sebelumnya yang pernah kami review. Kemudian kita lihat di sini ada earpiece. Nah, ini terletak di bezel bagian atas. Ini merangkap sebagai speaker kedua dari smartphone yang satu ini. Nah, speaker ini dikatakan dilengkapi dengan solusi audio DTS-X Ultra. Untuk volume yang dihasilkan oleh speaker ini terbilang cukup lantang dan kualitas suaranya udah tergolong mencukupi untuk
untuk kelas harganya. Nah, ini kamera selfie-nya. Ini pakai model punch hole ya. Ini kamera 16 megapiksel bukannya f2.0, fix fokus dan perekaman video sampai 1080p 30 fps. Sekarang kita beralih ke sisi belakang. Ini adalah kamera utamanya, 50 megapiksel f1.8, autofocus perekaman video sampai 4K 30 fps. Lalu ada tambahan kamera depth 2 megapiksel, ya bonus lah ya ini ya. Nah, kalau yang satu ini adalah LED flash. Untuk fitur kameranya ada banyak juga sih, lumayan ya, bisa lihat di tabel yang satu ini. Kemudian yang spesial di sini ada lampu LED RGB yang disebut Nubia sebagai light strip. Kalau diperhatikan, desain lampu ini seperti mata dengan tatapan yang tajam. Lampu ini akan menyala ketika kita sedang main game, saat charging, saat ada notifikasi, dan lain-lain. Lanjut untuk spek internalnya, SoC-nya pakai Uni SoC T9100. Ya, singkatnya ini adalah SoC 5G dari Uni SoC yang menggunakan fabrikasi 6 nanometer dan punya CPU octa-core. Konfigurasinya adalah 1 Cortex A76 2,7 GHz, 3 Cortex A76 2,3 GHz, dan 4 Cortex A55 2,1 GHz. Untuk GPU dia pakai Mali G57. Oke, untuk RAM dan storage-nya, smartphone ini hadir dengan satu varian RAM dan storage, yaitu RAM 8GB, storage 256GB. Untuk RAM-nya ini pakai LPDDR4X, untuk storage-nya pakai UFS 2.2. Terdapat juga fitur extended RAM di sini bisa nyampe 12 GB. Nah, untuk baterai ini 6000 mAh dengan dukungan fast charging 80 watt. Ini juga meningkat dibandingkan seri Neo sebelumnya yang dukungan chargingnya itu cuma sampai 33 watt. Nah, kalau butuh bypass charging, aman, sudah tersedia di smartphone yang satu ini. Jadi, mau main game sambil nyolok ke charger harusnya lebih aman. Nah, untuk cooling system dia pakai vapor chamber dengan luas di 4083 mm persegi. Untuk sensor-sensor lumayan lengkap, accelerometer, light sensor, proximity sensor, magnetometer, dan yang paling penting di sini adalah ada gyroscope-nya ya. Untuk konektivitas udah bisa 5G, 2G, 3G, 4G, 5G bisa semuanya. Wi-Fi-nya Wi-Fi 5, Bluetooth-nya versi 5.2. Untuk codec Bluetooth lihat di tabel ini, lumayan lengkap juga ya, sampai apX juga ada, LDAC juga ada. NFC tentunya ada, USB OTG tentunya bisa. Untuk keamanan dia pakai in-display fingerprint sensor dan face unlock. OS, nah ini namanya adalah MyOS 15 berbasis Android 15. Nah, kalau masalah update-nya, Nubia menjanjikan akan ada 1 kali update versi Android dan 2 tahun untuk security patch-nya. Untuk OS sendiri ini bebas dari iklan ya, tapi kalau aplikasi pihak ketiga memang masih ada. Untungnya jumlahnya nggak banyak dan bisa di-uninstall kalau memang tidak dibutuhkan. Nah, di sini ada fitur AI Game Space 3.0 yang punya beragam fungsi untuk menunjang aktivitas gaming. Fitur ini bisa diakses melalui slider saat membuka aplikasi game. Ada akses ke mode Rise yang seharusnya bisa membuat smartphone ini mengeluarkan performa terbaik saat menjalankan game. Ada juga beragam fungsi lain yang bisa diakses dari AI Game Space 3.0 ini, seperti mengaktifkan bypass charging dan juga mengatur tombol dual gaming shoulder triggers-nya. Berikutnya, di smartphone ini juga ada fitur AI Virtual Assistant yang namanya adalah Demi. Wujudnya seperti karakter gadis ala anime dengan rambut berwarna biru muda. Ada 2 fitur utama yang tersedia di menu aplikasi Demi, yaitu yang pertama adalah Interactive Desktop. Ini berfungsi untuk memunculkan Demi di halaman home screen. Di sini Demi ini bisa memberikan animasi dan suara tertentu ketika kita memberikan interaksi, seperti kalau sedang swipe atau saat kita tap si Demi-nya ini. Kemudian fitur berikutnya ada Wake Up. Ini berfungsi untuk menjadikan Demi sebagai alarm. Mungkin ini jadi berasa kayak dibangunin sama waifu ya. Katanya sih berkat hadirnya kedua fitur tadi, smartphone ini berhasil memecahkan rekor muri sebagai smartphone entry level pertama di Indonesia yang punya fitur AI Virtual Assistant dan AI Game Space di Indonesia. Oke, langsung aja kita sekarang masuk ke pengujian performanya. Untuk Antutu 10 kita dapat skor di 536 ribuan. Untuk Geekbench single core di 888 dan multi core di 2357. Untuk 3D Mark Slingshot Extreme OpenGL IS 3.1 graphics score-nya ada di 3526. Nah, untuk 3D Mark Wildlife Stress Test base score-nya di 2054, lowest score-nya di 2041. Jadi stability-nya mantep ya, 99,4%. Lanjut untuk GFX Bench, T-Rex offscreen 1080p dapat 82 fps. Manhattan 3.1 1080p offscreen 37 fps. Nah, kita lanjut ke pengujian gaming. Nah, untuk mendapatkan hasil yang maksimal, kami menggunakan mode Rise yang bisa diakses melalui menu AI Game Space 3.0. Kita mulai dulu dari Free Fire. Nah, kita coba mainkan dengan setting rata kanan ya. Jadi setting grafiknya di ultra, lalu setting FPS-nya di high. Di sini gamenya bisa berjalan dengan frame rate rata di 60 fps baik sedang sepi atau lagi rame. Ini udah nyaman banget lah untuk main Free Fire ya. Dan di game tembak-tembakan seperti ini, shoulder triggernya bakal banyak kepake. Fungsi tombolnya bisa kita atur, misalnya tombol yang di kiri kita atur buat buka scope dan tombol kanan kita atur buat nembak. Ini bikin pengalaman mainnya jadi terasa beda, makin seru aja nih ya.
Lanjut, Subway Surfer. Di game yang satu nih, refresh rate layarnya bisa jalan di 120 Hz. Jadi kita bisa menikmati game ini mulus lancar di 120 FPS. Lanjut ke Real Racing 3. Di game satu juga sama ya, ternyata refresh rate-nya terbuka juga sampai 120 Hz. Jadi game balapan satu ini bisa jalan dengan frame rate hingga 120 FPS. Gyro steeringnya juga mulus nih, kan udah pakai sensor gyroscope hardware ya. Jadi asik banget lah main Real Racing 3 di sini. Lanjut untuk Mobile Legends. Opsi setting grafis dan frame rate terbuka sampai ultra, yang artinya dia bisa jalan di 120 FPS. Catatannya kita perlu mengatur refresh rate-nya ke 120 Hz terlebih dahulu supaya bisa jalan di 120 FPS. Karena kalau kita pakai setting refresh rate auto, gamenya cuma jalan mentok di 90 Hz aja. Nah, saat dimainkan kita bisa mencapai 120 FPS kalau lagi sepi, sementara kalau lagi ada battle dia bisa akan turun ke kisaran 80 sampai 90 FPS. Dan setelah dimainkan 3 match berturut-turut hasilnya masih mirip-mirip aja. Jadi buat kami ini udah mantep banget untuk nge-push rank ya. Lanjut lagi kita mainkan Wuthering Waves. Nah, saat kami mainkan dengan setting grafis Ultra Performance 60 FPS, frame rate itu naik turun di kisaran 30 FPS saat jalan-jalan dan bisa turun di bawah 30 FPS kalau lagi ada battle. Tapi di kelas harga segini memang masih jarang banget yang bisa mainin Wuthering Waves super lancar. Jadi ya ini masih wajar-wajar aja. Oke, kita lanjut ke Genshin Impact. Kita tes di setting lowest 60 FPS sambil jalan-jalan. Nah, kita coba dulu ya tanpa kipas pendingin dulu ya. Saat jalan-jalan frame rate kita dapatkan ada di kisaran 40 sampai 50 FPS. Kalau lagi ada battle, ini akan turun ke kisaran 30 sampai 45 FPS. Dan frame rate seperti ini cenderung stabil dari awal hingga akhir pengujian. Oh ya, untuk gyro aiming jalan lancar di sini. Nggak ada masalah lah ya mau aiming pakai gyro di sini. Nah, untuk suhunya titik terpanas ada di bagian layar itu di kisaran 46 derajat Celcius. Ini agak tinggi ya sebetulnya. Sementara untuk di bagian belakang di punggung itu ada di kisaran 44 derajat Celcius. Nah, ini ada di limitnya. Jadi kayaknya enakan kalau kita pakai kipas pendingin. Oke, kita langsung aja nguji pakai kipas pendingin sekarang. Dengan skenario pengujian yang sama, di 10 menit terakhir pengujian kita mendapatkan bahwa frame rate-nya dari kisaran 40 sampai 50 FPS saat jalan-jalan dan 30 sampai 45 FPS saat ada battle. Jadi ini cenderung mirip dengan tanpa kipas ya. Cuma mungkin tangan kita lebih aman aja. Nah, jadi kalau kita mau kasih ranking, mungkin ini masuknya ke ranking C, mau pakai kipas atau tanpa kipas. Ini bukan hasil yang jelek ya, di harga segini ranking C artinya masih playable banget untuk setting lowest, udah mantep. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pengujian kamera. Di tangan saya kali ini ada Nubia Neo 3 GT 5G, dan untuk pengujian kameranya sekarang bareng saya dulu. Suara yang teman-teman dengar ini adalah suara langsung yang direkam menggunakan mikrofon dari smartphone-nya ya. Jadi kalau mau dipakai vlogging gitu misalnya, suaranya bakal kayak begini. Kita lihat dari kamera selfie-nya dulu ya. Untuk resolusinya di kamera selfie ini mentok 1080p 30 fps saja. Dan sayangnya belum bisa menggunakan stabilizer. Jadi videonya terasa agak goyang kalau dibawa jalan kayak gini. Untuk HDR di sini standar aja. Di pencahayaan yang terang gelapnya cukup signifikan, terlihat kalau background agak overexpose. Untungnya bagian wajah masih bisa ditampilkan dengan cukup jelas. Untuk kualitas gambarnya kurang lebih seperti ini. Terbilang standar aja lah menurut kami. Sekarang lanjut ke kamera utamanya. Untuk resolusinya ini bisa sampai 4K 30 fps ya. Tapi kalau opsi 60 fps belum ada. Sedikit catatan, kalau pakai resolusi 4K 30 fps-nya, kita tidak bisa pakai stabilizer. Jadi agak berguncang kalau dibawa jalan kayak begini. Kalau mau mengaktifkan stabilizer, kita bisa pakai 1080p 30 fps-nya. Hasilnya jadi lebih minim guncangan ketimbang pakai 4K 30 fps tadi. Untuk dynamic range di sini mirip sama kamera selfie-nya. Bagian background terasa agak overexpose, tapi bagian wajah masih terlihat dengan jelas. Untuk kualitas gambarnya sekedar cukup aja. Di 1080p terasa kalau detailnya itu sedikit kurang tajam, tapi videonya minim guncangan. Sementara di 4K 30 detailnya jadi lebih tinggi, tapi videonya jadi berguncang. Tinggal disesuaikan saja lah ini dengan kebutuhan kalian. Sekarang kita coba dalam kondisi low light. Kamera selfie-nya kurang lebih seperti ini hasilnya. Detail tentu menurun dan noise juga jadi muncul, tapi masih dalam kategori yang wajar. Untuk frame rate-nya ini terbilang terjaga di 30 fps ya, jadi tidak terasa ada frame drop. Sekarang kita lihat kamera utamanya. Di 1080p 30 fps, detailnya terasa sekali sudah menurun dan noise juga cukup terasa. Saat dibawa jalan, jitternya cukup terasa, tapi ini wajar karena efek stabilizernya yang sedang aktif. Di 4K 30 detailnya sedikit lebih baik ketimbang di 1080p, tapi noise tetap lumayan terasa. Untuk jitter tentu nggak terasa karena stabilizernya memang tidak aktif. Untuk autofocus langsung saja kita coba di low light, hasilnya kurang lebih seperti ini ya.
Sekarang kita masuk ke bagian fotografinya. Menurut kami, foto yang dihasilkan memang bukan yang terbaik, tapi masih terbilang mencukupi lah untuk mengabadikan berbagai momen. Catatannya tinggal pinter-pinter mainin tempat yang cahayanya bagus aja. Contoh foto-fotonya kurang lebih kayak gini ya. Lanjut ke fitur ekstra. Ada dual capture yang bisa merekam video dengan kamera utama dan selfie secara bersamaan. Untuk resolusinya cuma bisa di 720p 30fps aja. Lalu ada mode Pro. Ini bisa digunakan untuk fotografi dengan kamera utama. Untuk tabel pengaturan ISO dan shutter speed-nya kurang lebih seperti ini. Secara umum, kemampuan kamera yang ditawarkan smartphone ini memang bukan yang paling hebat ya di kelasnya. Namun menurut kami hasilnya masih terbilang wajar, mengingat yang jadi andalan smartphone ini memang bukan di sektor kameranya. Oke, sekian dulu pengujian kamera Nubia Neo 3 GT 5G kali ini. Kita lanjut ke pengujian berikutnya. Lanjut lagi untuk pengujian baterai ya. Untuk local YouTube video playback 1080p, kita download dulu videonya lalu kita jalankan secara offline. Baterai baru habis setelah 27 jam 10 menit. Ini udah hasil yang bagus banget sih menurut kami ya. 27 jam ini lama banget. Ngetesnya lebih dari 1 hari penuh nih ya. Oke, lanjut. Untuk streaming YouTube 1080p 30fps non HDR selama setengah jam, baterai berkurang 3%. Untuk mainan TikTok, swipe TikTok selama setengah jam, baterai berkurang 5%. Lalu main Genshin Impact di lowest 60fps selama setengah jam, baterai berkurang 11%. Nah kalau ini hasilnya normal. Kalau untuk nonton video tadi, wah itu irit banget sih. Lanjut untuk charging. Kita tes dengan charger bawaannya 80 watt dan hasilnya adalah dari 0 sampai 50% butuh waktu 29 menit. Sementara dari 0 sampai penuh butuh waktu 1 jam 17 menit. Ini hasil yang standar aja sih menurut kami ya. Sedikit berharap dengan 80 watt kita bisa dapat sekitar 1 jam atau 1 jam kurang dikit. Lanjut lagi untuk Netflix. Sayangnya ini masih wideband L3 yang artinya untuk streaming hanya sampai resolusi SD aja. Untuk HDR juga belum ada di sini. Untuk YouTube kalau di video HDR streaming sampai 720p 60fps. Tapi kalau untuk video non HDR streamingnya bisa nyampe 1080p. Lanjut untuk haptic feedback. Smartphone ini pakai Z-axis linear motor yang menghasilkan getaran yang cukup halus saat mengetik. Jadi ini lumayan nyaman menurut kami ya. Terutama untuk kelas harga sini udah mantep sih. Lanjut untuk Wi-Fi sharing sayangnya tidak ada. Kalau kita nyalakan hotspot saat terhubung ke Wi-Fi, koneksi Wi-Fi-nya akan putus. Untuk harga, Nubia Neo 3 GT 5G ini hadir dengan satu konfigurasi tadi ya, 8256. Harganya ada di kisaran 2.999.000. Dan ini bisa didapatkan di official store online store Nubia di Shopee. Nah perhatikan ya, nanti kan ada eksklusif gift box dan jumlahnya terbatas. Untuk detailnya langsung aja cek di kolom deskripsi. Oke, kita langsung masuk dalam hal yang perlu diperhatikan. Pertama, dia cuma dilengkapi dengan single kamera plus bonus aja untuk sistem kamera utama. Nggak ada kamera ultrawide. Tapi rasanya wajar mengingat ini adalah HP buat gaming ya. Bukan HP buat foto-foto atau HP yang tujuannya untuk pengguna umum. Lebih ke arah gaming memang. Lalu kemudian untuk Android update memang cuma 1 kali. Tapi lumayan lah ya masih ada security update sampai 2 tahun. Kemudian di sini audio jack sudah tidak ada. Lalu meskipun ini layar OLED, fitur always on display-nya itu belum tersedia. Kemudian dia belum bisa streaming full HD di Netflix karena masih wideband L3. Dari sisi menariknya, pertama ini penting banget nih, dia punya dual gaming shoulder triggers layaknya smartphone gaming beneran gitu ya. Lalu desainnya gaming banget dengan lampu LED RGB di bagian belakang. Sudah support konektivitas 5G juga, layarnya udah OLED, tampilan udah mantap, tentunya juga latensi rendah banget, refresh rate-nya 120Hz. Kemudian ternyata udah banyak game juga yang bisa memanfaatkan layar 120Hz-nya itu. Bezel udah simetris dan rapi. Baterai juga gede, 6000 mAh, daya tahan baterai juga lumayan awet. NFC ada, 2 speakernya ada, 2 mikrofon pula. Sensornya juga terbilang relatif lengkap. Paket penjualannya juga lengkap.
Nah lalu yang ini cocoknya buat siapa sih sebenarnya? Ya tentunya yang satu ini akan cocok untuk siapapun yang sedang mencari smartphone gaming dengan harga yang terjangkau ya. Hadirnya beberapa kelengkapan seperti dual gaming shoulder trigger, bypass charging, dukungan refresh rate yang tinggi dan layar OLED-nya nih ya. Nah memang ini membuatnya cocok disebut sebagai smartphone gaming. Ya pada akhirnya kalau kalian lagi cari smartphone gaming di kelas 2 jutaan, nah kami rasa yang satu ini adalah opsi yang sangat menarik dan wajib untuk dipertimbangkan. Saya Didi Irfan, Jakarta Ibu TV.